Kegaiban pada seseorang itu ternyata bisa tidak gaib ya bagi orang yang lain. Bisa dipelajari. Sesuatu yang sekarang ini gaib bagi kita maka bisa dipelajari dan kemudian menjadi tidak gaib. Contoh yang menarik tentang ilmu ya kegaiban yang diajarkan kepada salah satu nabi atau rasul tetapi tidak diajarkan kepada nabi dan rasul yang lain itu diceritakan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 66 dan sebetulnya rentetan panjang di mana Allah menceritakan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di episode 94 dari program Cangkir Tasawuf Modern. Kita akan melakukan kajian untuk melanjutkan tema yang sudah kita angkat di episode sebelumnya, yaitu tentang kegaiban. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang hal-hal yang bersifat gaib, peristiwa-peristiwa yang dimasukkan dalam klasifikasi atau kategori peristiwa gaib itu. Karena memang soal kegaiban itu adalah ada dalam wilayah otoritas Allah. Tetapi menariknya ternyata Al-Quran menempatkan peristiwa-peristiwa gaib itu tidak dalam kemutlakan, melainkan sebagai sebuah peristiwa yang bisa dipahami oleh orang tertentu, dibukakan kepada orang yang lain lagi, dan terserah kepada Allah memberikan kunci-kunci kegaiban itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi secara sederhana ternyata gaib itu tidak mutlak tetapi bersifat relatif. Kita sudah membahas ini di episode yang sebelumnya, gaibku dan gaibmu, ya, bahwa sesuatu yang gaib bagi saya itu belum tentu gaib buat Anda. Atau gaib buat Anda belum tentu gaib lagi buat mereka. Nah, kegaiban itu sebagiannya bisa dipelajari dan dibukakan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang memegang kunci seluruh kegaiban itu. Ya, jadi ini adalah informasi yang kita gali dari dalam Al-Quran Al-Karim. Karena tentang kegaiban pasti yang tahu semuanya hanyalah Allah, tetapi Allah sekali lagi memberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk memahami tentang hal-hal yang dianggap gaib itu. Sahabat sekalian, di episode kita kali ini kita akan melangkah lebih jauh untuk menggali informasi dari dalam Al-Quran yang bercerita tentang kegaiban itu. Tidak bisa tidak, kita harus mengambil informasinya dari dalam Al-Quran karena hal-hal yang gaib itu memang sesuatu yang belum difahami oleh manusia. Belum bisa dibuktikan ya oleh sebagian orang. Tidak terlihat oleh sebagian orang atau tidak terjangkau oleh panca indera atau bahkan tidak terjangkau oleh akal. Tetapi itu bersifat relatif dan kemudian bisa terbuka atau dibukakan oleh pemegang ya otoritas kegaiban itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Karena itu menarik, di dalam Al-Quran kegaiban itu ditempatkan di dalam kelompok keimanan. Ada sejumlah ayat yang bercerita tentang itu, di antaranya adalah yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat
dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita beriman kepada kegaiban itu. Dan kegaiban itu diceritakan oleh Al-Qur'an, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi huddal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu diceritakan di dalam kalimat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, itu salah satu dari kriteria orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, yang lainnya adalah dia menjalankan sholat, menegakkan sholat di dalam kehidupannya, dan kemudian menafkahkan sebagian rezekinya untuk berbuat kebajikan. Nah, sahabat sekalian, kita fokus kepada yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada kegaiban. Jadi kegaiban itu oleh Al-Quran ditempatkan dalam keimanan. Kenapa? Karena memang kegaiban itu sesuatu yang tidak bisa kita eksplor dalam arti dibuktikan oleh orang yang berada pada kegaiban itu. Tetapi nanti di ayat yang lain lagi kita akan melihat bahwa kegaiban pada seseorang itu ternyata bisa tidak gaib, ya, bagi orang yang lain. Bisa dipelajari. Sesuatu yang sekarang ini gaib bagi kita, maka bisa dipelajari dan kemudian menjadi tidak gaib. Tetapi menariknya ayat ini kemudian menempatkan itu sebagai bagian dari keimanan, keyakinan bahwa kegaiban itu ada. Ini poin penting di dalam Islam, karena orang-orang yang tidak meyakini adanya kegaiban, dia akan berhenti pada sesuatu yang sudah dipahami. Jadi menarik sekali, sesungguhnya ini adalah motivasi dari Allah, dari Al-Quran Al-Karim, ya, yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita ini disuruh meyakini bahwa ada peristiwa-peristiwa di luar yang kita ketahui. Di luar sesuatu yang kita kuasai atau di luar sesuatu yang bisa kita buktikan saat ini. Untuk apa? Untuk mendorong kita supaya kita ini terus progres di dalam keilmuan. Ya, kalau dalam sains misalnya, itu menjadi dorongan bagi para ilmuwan bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang belum dipahami, tetapi itu ada. Jadi sesungguhnya para ilmuwan pun itu menggunakan perangkat keimanan. Sesuatu yang belum bisa dibuktikan, itu bisa diyakini bahwa itu ada, dan kemudian kita berproses melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa yang diyakini itu ternyata ada. Nah, sama di dalam Islam itu kurang lebih begitu. Allah mendorong kita bahwa banyak loh peristiwa-peristiwa yang belum kalian ketahui. Karena itu kita diperintahkan untuk mengimani, meyakini bahwa banyak sekali hal-hal yang belum kita kuasai. Nah, kalau ini kemudian kita lakukan pembelajaran, ya, pengamatan, penelitian, maka boleh jadi hal-hal yang tadinya gaib itu kemudian menjadi tidak gaib lagi. Ya, jadi ini poin pertama yang kita gali dari surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Bahwa seorang muslim itu harus memiliki keimanan, keyakinan bahwa banyak sekali ilmu yang belum kita kuasai, dan karena itu kita harus melakukan pembelajaran untuk menguasai hal-hal yang sekarang masih gaib itu supaya ke depan tidak menjadi gaib lagi. Artinya ilmu kita, hasanah keilmuan kita akan terus bertambah dikarenakan konsep keimanan kepada yang gaib itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang Allah di berbagai ayat, ya, itu mengatakan kegaiban ini adalah wilayah otoritas Allah. Manusia itu cuma diberi diberi kuncinya atau diberi peluang, ya, diberi ilmunya, diajari ketika Allah menghendaki.
Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59 bahwa seluruh kunci-kunci kegaiban itu penguasanya memang Allah semata. Demikian Allah berfirman di dalam surat ini. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfudz. Ayat ini memberikan gambaran bahwa kunci-kunci segala kegaiban itu yang pegang ya Allah semata. Otoritasnya ada di tangan Allah. Dan menariknya ayat ini menceritakan hal-hal yang gaib itu sesungguhnya sangat relatif, dalam arti di situ dikatakan daun yang jatuh itu adalah sesuatu yang gaib. Ya, kenapa? Karena mungkin pada saat itu kita tidak berada di dekat daun yang jatuh itu. Atau ada butiran ya, biji yang jatuh ke dalam perut bumi, dalam kegelapan bumi, kita tidak bisa mengamatinya pada saat itu, maka itu juga termasuk hal yang gaib. Atau sesuatu yang basah, sesuatu yang kering dan sebagainya, yang sesungguhnya itu bukan makhluk gaib, tetapi menjadi peristiwa gaib karena kita tidak hadir di situ, karena kita tidak bisa mengamatinya, tidak terjangkau oleh panca indera kita, bahkan mungkin bagian di peristiwa yang lain lagi, itu adalah hal-hal yang belum terjangkau oleh akal kita. Tetapi sekali lagi sesungguhnya itu bukan makhluk gaib, cuma peristiwanya gaib bagi kita. Nah, Allah sebagai zat, ya Tuhan yang meliputi segala jagat raya dengan segala peristiwanya, bagi Allah semua itu tidak gaib dimanapun Dia berada, ya di bumi, di planet yang lain, di ujung jagat raya, di penjuru segala penjuru alam semesta, itu bagi Allah tidak gaib. Allah mengetahui semuanya itu. Ya, jadi poin pentingnya sesungguhnya segala realitas ini tidak gaib bagi Allah, tetapi realitas itu sebagiannya gaib buat kita. Nah, Allah lah yang memegang semua kunci kegaiban itu. Ya, jadi ayat ini lebih menekankan bahwa Allah itu maha meliputi segala peristiwa dan tidak ada yang gaib baginya meskipun banyak yang belum kita ketahui. Kalau dalam istilah ilmu pengetahuan, dalam sains, realitas yang diketahui manusia ini kira-kira tidak sampai 5% saja. Yang 95% itu belum diketahui. Ya, di bumi saja terlalu banyak hal yang belum kita ketahui. Apalagi di tata surya, apalagi di galaksi Bima Sakti, apalagi di supercluster, apalagi di langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ketujuh, begitu banyaknya hal yang tidak kita ketahui. Nah, itulah sebetulnya yang ingin digambarkan oleh Al-Quran, bahwa manusia itu ya jangan sombong-sombong lah, jangan tinggi hati, karena sesungguhnya yang kita ketahui itu cuma sedikit. Selebihnya itu ada di tangan Allah, kunci-kunci kegaiban itu. Nah, menariknya di ayat yang berbeda kemudian Allah mengatakan, jika Allah menghendaki maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang dianggap gaib itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Di surat Ali Imran ayat 179 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyutliyakum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha." Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara para utusannya. Ayat ini memberikan gambaran hal yang kontradiktif sekaligus. Ya, di satu sisi Allah mengatakan
Allah sebagai penguasa kegaiban tidak akan memberikan pengetahuan tentang yang gaib itu kepada kalian, ya jamak. Kepada kita semua, kepada makhluknya. Tetapi Allah akan memberikan pengetahuan ilmu tentang yang gaib itu kepada orang-orang yang dikehendakinya dari para utusannya. Jadi ketika Allah menghendaki mengutus makhluknya, maka makhluk itu akan diberi ilmu tentang kegaiban itu. Ya, bisa para malaikat yang malaikat pun tidak menguasai seluruh kegaiban. Hanya hal-hal yang diajarkan saja kepada para malaikat yang dikuasai oleh malaikat. Jadi malaikat pun tidak menguasai seluruh kegaiban. Apalagi manusia. Ya, Rasul pun nanti akan kita lihat di ayat yang berbeda itu diberi saja sebagian dari ilmu tentang kegaiban itu. Yang lainnya diberikan kepada Rasul yang lain lagi. Yang lainnya diberikan lagi kepada utusan Allah yang lain lagi. Jadi kegaiban itu adalah mutlak di tangan Allah, tetapi Allah memberikan sebagian dari kemutlakan yang gaib itu ya secara relatif kepada para utusan dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Contoh yang menarik tentang ilmu ya kegaiban yang diajarkan kepada salah satu nabi atau rasul tetapi tidak diajarkan kepada nabi dan rasul yang lain itu diceritakan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 66 dan sebetulnya rentetan panjang di mana Allah menceritakan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, di sini sebagian kita kaji sebagian, tetapi insya Allah di lain waktu kita akan memperdalamnya. Nah di surat Al-Kahfi ayat 66 itu Allah mengatakan atau bercerita tentang Musa yang belajar kepada Khidir. Nabi Musa itu kan nabi yang ilmunya sangat tinggi sesungguhnya, diberi mukjizat hebat-hebat oleh Allah. Tongkatnya ya, yang sangat luar biasa itu, yang ketika dipukulkan ke batu bisa menghasilkan atau memancarkan mata air, dilemparkan ke para tukang sihir bisa menjadi ular besar dan dipukulkan ke pantai atau ke laut ya, ke laut merah, kemudian bisa menjadikan air laut itu surut sehingga Bani Israel bisa melaluinya dan seterusnya. Jadi ilmunya sangat tinggi, mukjizatnya banyak. Tetapi ya itu sebagian saja dari ilmu gaib yang diajarkan kepada Nabi Musa. Toh ternyata Nabi Musa masih disuruh belajar lagi kepada Khidir. Yaitu diceritakan di dalam surat Al-Kahfi itu rentetannya itu. Di antaranya dimulai dari ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala antu allimani mimma ulimta rusda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ayat itu sangat menarik karena menceritakan bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Terutama salah satunya ya terkait dengan kesabaran. Ya, ilmu tentang kesabaran. Karena Nabi Musa ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat untuk melawan kekuasaan Fir'aun. Nah, itu butuh kesabaran yang luar biasa dan juga termasuk menghadapi kerewelan dari Bani Israel ya, yang cerewet dan minta segala macam sehingga agak merepotkan Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir, salah satunya tentang kesabaran itu. Nah di dalam belajar kesabaran itulah Nabi Musa ditunjuki hal-hal yang di luar kemampuan akalnya. Sehingga itu bisa dikategorikan ke dalam ilmu yang gaib bagi Nabi Musa. Tetapi tidak gaib bagi Nabi Khidir. Nah di sana kemudian Nabi Musa itu melakukan perjalanan dari Mesir ya, dari sekitar Kairo ya, di Memphis tinggalnya Nabi Musa itu menuju ke Laut Merah. Kemudian melakukan penelusuran ya, menyusuri Laut Merah itu sampai ke satu tempat di mana menjadi pertemuan dari dua lautan.
Nah, saya kebetulan pernah ke sana ketika melakukan perjalanan ekspedisi Sungai Nil ya. Ini sudah saya tulis dalam buku, judulnya adalah Ekspedisi Sungai Nil. Selama sebulan saya melakukan perjalanan itu menyusuri situs-situs bersejarah sejauh 5.000 km mulai dari perbatasan Sudan ya, Mesir dan Sudan di bagian selatan Mesir ke utara sampai ke Kairo, terusan Suez, kemudian nyebrang ke Gurun Sinai, kemudian kembali lagi dan terus ke utara sampai ke muaranya Sungai Nil di Alexandria. Banyak kisah menarik, kapan-kapan kita explore ya, menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang itu juga banyak diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, pada kesempatan ini saya cuma ingin mengatakan bahwa kegaiban itu dikuasai secara mutlak oleh Allah. Kunci-kunci kegaiban ada di tangan Allah dan Allah memberikan ya ilmu tentang yang gaib itu kepada para hambanya yang dikehendaki, kepada para utusan. Dan bisa berbeda antara utusan yang satu dengan utusan yang lain. Kepada malaikat, bahkan antar malaikat juga berbeda. Kepada nabi, antar nabi juga berbeda. Kepada rasul, ya antar rasul juga berbeda. Nah, salah satu contoh yang digambarkan oleh Al-Quran adalah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, ketika ketemu Nabi Khidir itulah kemudian Musa mengatakan, ajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang benar di antara ilmu yang diajarkan Allah kepadamu, di mana Nabi Musa tidak mendapatkan itu atau belum mendapatkan itu. Nah, kemudian Nabi Khidir mengatakan, kamu harus sabar kalau bersama aku, jangan bertanya segala macam gitu ya. Tapi bagaimana kamu bisa sabar? Karena kamu belum tahu ilmunya. Ya, ini menarik, kapan-kapan kita explore lebih jauh hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu. Dalam kesempatan ini kita mencoba membatasi diri bahwa sesungguhnya kegaiban itu bisa diajarkan oleh seseorang kepada orang yang lain. Ya, oleh siapa saja yang sudah menguasai ilmunya kepada orang-orang yang belum menguasai ilmunya. Kegaiban tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif antara satu orang dengan orang yang lain. Seiring dengan izin Allah untuk memberikan ilmu tentang kegaiban itu. Di ayat yang berbeda lagi Allah bercerita tentang ilmu kegaiban itu yang diajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul yang ilmunya atau pemahamannya tentang ilmu-ilmu gaib itu sangat tinggi. Termasuk karena beliau diberi kesempatan ya diperjalankan oleh Allah melintasi dimensi-dimensi langit dari langit pertama sampai langit yang ketujuh. Dan kemudian sampai di Sidratul Muntaha, di mana dari Sidratul Muntaha itu Rasulullah bisa melihat cakrawala langit yang berdimensi 11. Ya. Langit yang 7 pernah kita bahas itu berdimensi 11. Dari sanalah Rasulullah melihat keindahan yang luar biasa yang digambarkan sebagai surga itu. Inda Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wah. Dari Sidratul Muntaha itu Rasulullah mengamati atau melihat keindahan surga sebagai tempat tinggal itu. Sebuah simbol keindahan yang tiada tara yang telah ditunjukkan kepada Rasulullah. Tentu saja itu adalah ilmu yang gaib. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Luar biasa ayat ini bercerita tentang otoritas kegaiban dan kemudian apa yang Allah sampaikan atau berikan sebagiannya kepada
orang-orang yang dikehendakinya. Nabi Muhammad yang sudah memiliki ilmu sangat tinggi itu karena sudah pernah diperjalankan saat Isra dan Mi'raj, kemudian mengetahui tentang pemandangan jagat raya dari puncak langit yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Ternyata itu pun kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan bahwa tidak semua hasanah keilmuan Allah itu telah diketahui oleh Rasulullah. Sehingga di situ itu perintah langsung dari Allah. Katakanlah Muhammad bahwa aku ini tidak menguasai hasanah keilmuan Allah, ya, perbendaharaan dari ilmu-ilmu Allah itu. Yang dikuasai hanyalah yang diwahyukan saja, yang diberikan, ya, dibukakan pintu-pintu atau dibukakan hijabnya bagi Rasulullah. Itu saja yang diberikan kepada Rasulullah. Tetapi secara kemanusiaan itu luar biasa, jauh meninggalkan manusia pada umumnya karena beliau telah membuktikan keberadaan hal-hal yang gaib yang kita semua banyak yang tidak mengetahui itu. Nah, di penutup ayat itu kemudian Rasulullah mengatakan, apakah sama orang-orang yang melihat dengan orang-orang yang buta? Orang-orang yang sudah dibukakan hijab, ya, hijab itu adalah pembatas yang membatasi pandangan seseorang atau pengetahuan seseorang terhadap yang gaib itu. Apakah sama orang yang sudah dibukakan hijab itu sehingga dia bisa melihat dengan orang-orang yang buta? Tentu saja tidak sama. Apakah kalian tidak memikirkannya? Begitu ya penutup dari ayat itu. Oke, sahabat sekalian. Jadi kita telah mendapatkan gambaran dari Al-Quran tentang bahwa kegaiban itu mutlak menjadi otoritas Allah, tetapi kemudian menjadi relatif karena Allah memberikan kepada manusia, kepada orang-orang yang dikehendakinya sebagian demi sebagian. Sehingga gaib bagi seseorang bisa tidak gaib bagi orang yang lain. Bahkan kegaiban itu kemudian bisa dipelajari. Dan ketika kita memahami itu atas izin Allah, maka hal itu menjadi tidak gaib lagi. Nah, poin penting dari semua ini apa sebetulnya? Kenapa Allah mengajarkan kegaiban meskipun kegaiban itu tidak semuanya bisa kita pahami? Nah, itu diceritakan, ya, poin ini digambarkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam surat Hud ayat 123. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah segala yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, sahabat sekalian, ayat ini menjadi kesimpulan kajian kita pada episode kali ini. Bahwa kenapa Allah mengajarkan agar kita beriman kepada kegaiban. Kegaiban itu adalah sesuatu yang mutlak di tangan Allah, ya, karena begitu banyaknya ilmu Allah meliputi seluruh langit dan bumi dan kita hanya menguasai sebagian. Tetapi Allah mendorong kepada kita, yakinilah bahwa begitu banyaknya ilmu Allah yang terhampar di jagat raya yang kalian itu masih sangat sedikit memahaminya. Itulah yang disebut sebagai yang gaib. Tetapi Allah akan mengajarkan kegaiban itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Sehingga ayat ini mengatakan segala peristiwa yang ada di langit dan di bumi itu sesungguhnya adalah milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan kemudian kenapa itu diajarkan? Ayat ini mengatakan supaya kita ini beriman kepadanya, supaya kita ini bertawakal kepadanya. Karena Dialah sesungguhnya penguasa segala kegaiban itu. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami, banyak hal yang tidak bisa kita putuskan, banyak hal yang kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi kalau Allah menghendaki, segala yang gaib itu pun akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya.
Jadi poin dari episode kita kali ini adalah keimanan kita kepada yang gaib itu akan mendorong kita untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya dialah yang menguasai segala kegaiban itu dan akan memberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk kesuksesan hamba-hamba yang dikehendaki itu. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan kita bahwa kita ini memang harus terus-menerus membangun keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah bahwa apapun yang bagi kita tidak mungkin terjadi, itu bagi Allah bisa saja sangat mudah terjadi ketika Dia menghendakinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.